Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Gitu? Terdengar, Pak. Cek, cek, cek. Terdengar, Pak. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Suaranya ya. Diseminasi PJOK. Cek. Sambil menunggu yang lain, gitu, Bapak Ibu, apakah kita langsung mulai atau menunggu yang lain? Mantap, Pak. Mulai saja, gitu, sambil menunggu yang lain. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ini, Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat, guru-guru PJOK Kabupaten Purbalingga. Langsung mulai, gitu. Nanti saya coba akan share screen. Di sini lagi hujan, gitu. Ini saya Bapak Ibu, mungkin suaranya agak kurang jelas. Ini saya juga pakai bantuan alat mic ini. Masih kurang satu, gitu. Yang belum masuk siapa ini? Kira-kira. Pak Katik kayaknya. Tadi sudah ke Japri, Pak. Oke. Mungkin sambil menunggu Kak Atik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah guyuran hujan yang deras itu, dari Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu hujan atau tidak, Bu? Hujan, Pak. Hujan. Oke, sama. Jadi merata semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk saja ke materi tatap maya pertama kita, Bapak Ibu semuanya. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan LMS yang ada di menu Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke PPT, kita masuk ke orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK Kabupaten Purbalingga. Selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izin Bapak Ibu, sebelum bersamai Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal kan maka tak sayang seperti itu. Izin dengan hormat saya memperkenalkan diri, nama saya Sahrul Latif, SPD SH. Saya fasilitator diseminasi PKB PJOK Kabupaten Purbalingga kelas 14. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Karangreja, mungkin di kelas ini saya juga belum begitu kenal
dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi mungkin ketika kita ada kumpulan di atau MGMP di Kabupaten Purbalingga, mungkin sebenarnya kita pernah bertemu untuk yang mengajar di SMP. Kalau untuk yang di SD, SMA mungkin ini baru pertama kali kita bertemu gitu. Asli saya rumahnya di Mangunegara, Rebet, Bapak Ibu. Kemudian saya mengajar di SMP Negeri Jakarta itu perjalanan yang cukup lumayan jauh gitu. Dari rumah saya itu sekitar 11 km ke SMP Negeri 2 Karangarja. Kita lanjut nih, Pak Ibu, untuk perkenalan saya sudah cukup. Nah, ini nanti gantian nih, nanti Bapak Ibu semuanya yang akan berkenalan. Nanti yang pertama tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Nanti bisa di sebelah kanan bawah itu ada logo kolom chat, nanti itu bisa diklik. Kemudian sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan Anda, jelaskan alasannya. Contohnya nama peserta, kemudian nanti Bapak Ibu memilih salah satu benda saja, kemudian nanti disertakan alasannya seperti itu. Sebelum memperkenalkan diri secara bergantian, nanti akan saya pandu menggunakan ini ya, wheel of name. Nanti akan saya coba share screen. Nah, nanti ketika saya putar, mungkin Ibu yang terpilih bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Nanti secara bergantian seperti itu. Kita mulai nih, Bapak Ibu semuanya. Baik, monggo Bapak Tias Suruh Eko Prabowo mungkin untuk memperkenalkan lebih dahulu. Silahkan Pak, bisa open mic dan kamera. Oke, siap. Terima kasih Bapak Fasilitator yang saya hormati, serta teman-teman, rekan-rekan peserta desiminasi PKG kelas 14 Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Tias Suruh Eko Prabowo. Saya mengajar di SD Negeri 1 Panusupan, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Kebetulan di samping saya ini ada HP, jadi saya menunjukkan HP. Kenapa saya pilih HP? Karena menurut saya HP bagi saya itu seperti istri kedua. Ketika kemana-mana tidak membawa HP, rasanya ada yang kurang. Di HP juga ada jam, ada waktu yang selalu saya gunakan untuk apa ya? Ya pokoknya segala sesuatu itu ada di sini lah, untuk komunikasi dan sebagainya. Kita sedikit kurang komunikasi juga tidak baik terhadap keluarga, kepada teman dan lain-lain. Waktu bisa kita gunakan untuk ketepatan kita melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Semakin banyak kita tidak menghargai waktu, kita akan ditelan oleh waktu itu sendiri. Jadi menurut saya, kebetulan di samping saya ada HP menurut saya yang utama setelah yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tias Suruh Eko Prabowo atas perkenalan. Lanjut kakak-kakak, kita putar untuk yang berikutnya.
untuk memperkenalkan diri. Mantap. Baik, monggo. Bapak Ibu Riyadi, silakan untuk memperkenalkan diri. Cek, Tidak ada Bapak orang Ibu lain, Riyadi, Pak. apakah Ganti lagi dulu di tempat? yang lain. Oh, diganti dulu, nggih. Nun saya Pak, kalau bisa usul, alangkah baiknya kalau misalkan open kamera ya semuanya biar nanti lebih ini. Nggih, setuju sekali, Pak. Jadi memang seharusnya itu open kamera. Lagian Nanti kan ini kalau tidak salah direkam ya buat laporan jenengan betul, ya. nggih, betul. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya boleh di open kamera. Nanti begitu akan berpendapat atau berbicara nanti bisa di open mic seperti itu. Silakan Kak Siti Fatimah Azharo untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf Pak, masih di perjalanan pulang dari sekolah. Baik, kita ganti dulu. Nggih, monggo. Silakan. Monggo silakan Bapak Abdul Khalik untuk memperkenalkan diri. Belum masuk ke tatap maya apa ya ini Bapak Abdul Khalik nggih? Belum ada. Sudah tak Jabri ini. Fajar Pak aja ini Abdul siap Khalik. banget jadi Fajar memperkenalkan diri. Sudah tak Jabri ini Pak Abdul Khalik tadi belum ada balasan. Ya Jar. Lanjut nggih Bapak Ibu. Monggo Pak Atik Sugianto untuk memperkenalkan diri. Belum juga nggih, belum masuk. Ini banyak. Atau sudah masuk nggih Pak Atik? Cek. Pak Atik Sugianto apa sudah masuk ke tatap maya?
Oh, belum ada juga. Kita nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Ini banyak yang belum pada pulang. Monggo Bapak sekarang minta untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sawadudin sebagai fasilitator kelas diseminasi kelas 14 Purbalingga dan teman-teman seangkatan ya. Mohon maaf ini tak sambil menunggu apa ya namanya anak-anak persiapan lomba MAPSI. Jadi saya pegang pena sambil mencatat karena saya kalau belajar nggak pakai pen apa namanya pakai bolpen sok lupa Pak. Itu kemana-mana saya pegang ballpoint Pak. Itu benda yang saya sangat sukai. Kemudian di sini saya mengajar di SD Negeri 1 Candinata, Kecamatan Kutasari. Terus nama saya Suparminto, alamat yang lama apa yang sekarang ya Pak? Yang lama boleh, yang sekarang boleh Pak. Monggo. Kalau yang lama saya dulu di Dawuhan RT 2 RW 1 Kecamatan Padamara. Sekarang alamat yang baru di Desa Karangjambe RT 5 RW 1 Kecamatan Padamara mengikuti istri. Mungkin itu saja Pak perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparminto. Selanjutnya berikutnya nggih. Monggo Ibu Ririn Afiani Suci, memperkenalkan diri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini videonya tidak bisa diklik, error terus tanda pentung, sepertinya karena hujan. Jadi sinyal di sini sangat susah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Afiani Suci dari SD Negeri 1 Wanugara Wetan. Benda yang ada mungkin air kali ya, karena sedang hujan ini menghadap air yang menggambarkan saya, karena setiap hari juga melihat air. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diklik tanda pentungnya Kak, nanti muncul peringatan itu di sebelah kanan kiri. Ini sudah tidak ada pentungnya, tapi tetap saja muka saya tidak kelihatan. Kameranya sudah dibuka itu, yang sebelah atas. Sudah. Ya. Okay. Oke, mungkin nanti bisa dicoba kembali. Lanjut, Bapak Ibu, untuk perkenalannya. Untuk hari ini kita mungkin bisa santai-santai dulu saja, untuk pertemuan pertama yang pertama ini. Ya, Bapak Fajar hari ini monggo bisa memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang
sehat dan semangat terus. Oke, saya dari SD 4 Gunung Bulet. Di sini saya sedang memegang botol karena hampir setiap hari aktivitas saya selalu berdekatan dengan air minum. Karena setiap capek pasti yang dicari botol. Ini udah habis 2 botol. Oke, terima kasih. Salam semangat. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar Harimurti. Lanjut, Gi, Bapak Ibu, ada yang belum perkenalan, Gi? Masih ada, Gi? Tinggal berapa ini? Monggo, Pak Mangil Barokah, boleh memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Fasilitator, Pak Lutfi. Perkenalkan, nama saya Mangil Barokah. Saya mengajar di SD Negeri 2 Panusukan. Mungkin kalau di sini saya murid dari Pak Toro apa ya tadi nanti terakhir dari Pak Toro. Saya Pak Toro. Untuk benda yang menggambarkan darah saya ini tadi kepikiran air terus kejabulirin ketika botol ternyata Pak Fajar. Tapi saya Pak botol saja ya. Ini ada botol tapi botolnya botol kosong. Botol kosong. Tapi ya botol yang diisi tidak penuh-penuh. Jadi terlihat kosong terus tapi tetap diisi. Tapi nggak penuh-penuh. Ya. Dan semakin banyak isinya. Itu kalau mungkin kepengen saya seperti itu enggak, tapi kadang pusing. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Mangil Barokah yang sudah memperkenalkan diri. Ini yang di apa pin ini tinggal satu, nih. Monggo langsung saja. Siapa nih tadi belum kenal ini? Bujah Daru Mulyantoro, monggo silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan untuk sesi perkenalan. Sebelumnya barang yang saya tunjukkan tas. Ini kenapa tas? Seperti yang lain juga ya, karena yang terdekat ini kelihatannya tas menjadi yang terdekat buat saya. Di dalamnya banyak sekali isinya, termasuk HP dan lain sebagainya. Ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi sangat ya berarti lah bagi saya untuk tas ini. Tas ini bukan ukuran besar tapi kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana, termasuk ke sekolah. Yaitu untuk barang yang terdekat dengan saya yang sering saya bawa dan ada di dekat saya. Kemudian untuk perkenalan seperti tadi yang disampaikan, ternyata ini saya seperti reuni nih Bapak Ibu. Banyak alumni dari sekolah saya ini bertemu lagi dengan kalau dulu anak-anak saya sekarang menjadi sudah bersama gitu, duduk bersama meskipun dengan sekolah yang berbeda, tapi di sini seperti yang kemarin dijelaskan ya tidak ada salahnya ya panggil kakak saja. Ya, jadi sekarang udah duduk bersama. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kakak-kakak semua untuk memperkenalkan diri.
Nama saya, perkenalkan, nama saya FD Uriantoro dari SMA Negeri 1 Rembang. Kemudian alamat saya yang sekarang di Gemuruh, dekat dengan Pak siapa tadi nggih? Suparminto napa nggih? Nggih, saya di Gemuruh, perumahan Gria Safira 3, Adamara. Demikian perkenalan dari saya. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urianto atas perkenalannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang belum berkenalan, guys? Tadi yang masih di jalan apa sudah sampai? Atau yang tadi sudah dapat jatah tapi belum memperkenalkan diri? Pak Atik ini tadi sudah japri katanya belum bisa masuk ini. Baik, kalau sudah memperkenalkan semua, kita lanjut ke materi, gitu. Bapak Ibu semua. Sebelum melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak FD Wuryantoro, gitu. Tadi kesepakatan saja Bapak Ibu semuanya, gitu. Ini bukannya punya maksud apa-apa. Memang arahan dari BPGB Jateng untuk dalam pelaksanaan diseminasi PKG PJK ini memang diharapkan antara fasilitator dan peserta untuk saling memanggil dengan sebutan kakak-kakak. Seperti itu. Apakah berkenan kita panggil kakak-kakak atau mau panggilan Bapak Ibu saja? Ini nanti kesepakatan kita di kelas 14 ini. Monggo katanya Setuju, Pak. Setuju, Kak. Yang lain bagaimana, ya? Ya, Setuju, Pak. Setuju, Kak. Kak Fajar, silakan. Siap, Kakak. Saya ngikut Kak Mangil. Oke, siap. Berarti setuju nggih kita panggil dengan sebutan kakak-kakak biar tidak ada gap lagi antara kita. Jadi, Kalau yang ibu-ibu gimana? Yang perempuan juga Kak apa gimana? Kak semuanya. Biar nggak ada jarak lah antara fasil atau antar peserta itu nggak ada jarak seperti itu. Berarti setuju nggih Bapak Ibu kita panggil dengan sebutan kakak-kakak. Lanjut nggih ke materi. Baik, kita masuk ke materi. Tadi sudah memperkenalkan diri nggih untuk semua peserta. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini agenda kita selama 90 menit. Tadi kita memulai hampir ini nggih, molor sedikit karena sambil menunggu yang lain tapi kita apa-apa. Ini agenda kita pada tatap maya pertama ini. Materi orientasi program PKG PJOK ini 45 menit. Di mana klasifikasinya adalah 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 5 menit nanti ini pengantar lakukan modul 2.1. Kemudian nanti 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nanti lanjut ke 5 menit nanti ada kesepakatan kelas nih. Tadi sudah disinggung untuk kesepakatan kelas, nanti kita masuk ke kesepakatan kelas. Kemudian 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian kita lanjut ke modul 1.1 tatap maya 1. Ini juga 45 menit atau 1 JP. 5 menit pertama ini pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit nanti kita membahas tentang refleksi. Mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian 10 menit berikutnya apa itu refleksi? 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. Kemudian 10 menit analisis cerita nanti ditutup dengan refleksi dan foto bersama. Seperti itu. Lanjut yuk. Nah, kita masuk ke tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama nanti fasilitator dan peserta saling mengenal. Kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian kita masuk ke apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat, monggo. Nanti kita berdiskusi bersama. Mungkin di sebelah kanan bawah itu ada menu chat, itu bisa diklik, bisa diketikkan di situ untuk Bapak Ibu semuanya, monggo silahkan. Secara singkat saja tidak apa-apa. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Monggo bisa langsung ditulis di kolom chat. Sudah ketemu Bapak, sorry, kakak-kakak, sudah ketemu kakak semua untuk di sebelah kanan paling bawah kolom chatnya? Ini Kak Mangil Barokah, meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani bagi para siswa, bisa ya. Kemudian Kak Widyah Darurianto, terpenuhinya kebutuhan gerak bagi murid, pengenalan olahraga. Kemudian Kak Tia Seluruh Eko Prabowo, untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Yang lain? Monggo kakak-kakak semuanya, bagi yang belum menuliskan di kolom chat, untuk bisa menuliskan di kolom chat. Ini Kak Fajar Hari Mukti. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah ini untuk meningkatkan kebugaran jasmani, bisa. Yang lain? Kak Suparminto, tujuan pelajaran PJOK di sekolah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Yang lain mungkin ada yang belum mengetikkan? Baik, kalau sudah tidak ada yang mengetikkan, kita lanjut ke materinya saja. Nah ini, apakah betul nih jawaban dari Bapak Ibu semuanya nih? Apakah betul PJK untuk prestasi? Ini ada data Asian Games 40 tahun terakhir. Nah, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ini datanya dari tahun 1982 sampai 2018. Memang di situ untuk prestasi tidak menunjukkan yang signifikan. Jadi
PJOK ini untuk prestasi ini masih kurang tepat. Gitu. Lanjut. Nah ini, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Jadi tadi pertanyaannya, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Jadi kalau untuk hiburan ini jawabannya masih kurang tepat. Dan lanjut, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah ini ada gambar anak sedang kerja bakti. Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Karena untuk pelajaran PJOK ini kan dalam 1 minggu itu 1 kali, kakak-kakak semuanya. Jadi dengan kita berolahraga 1 kali itu apakah cukup untuk menunjukkan kebugaran siswa? Seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Nah ini tantangan utama PJOK. Yang pertama, krisis identitas. Jadi kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Jadi ini pilihan anak-anak nih. Jadi kadang anak-anak memang ketika pelajaran olahraga itu sangat senang sekali seperti itu. Ya, mungkin agar lebih ditekankan kembali. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Lanjut ke materi berikutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini, jadi tujuan utama PJOK ini untuk mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Jadi intinya untuk pembelajaran anak itu sendiri. Seperti itu. Nah ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ini ada involving versus engaging. Jadi ini engaging tidak hanya terlibat, tidak hanya involving, tetapi juga berkomitmen. Engaging atau berperan. Kemudian yang kedua ini ada having fun versus enjoying. Jadi tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati gerakan. Seperti itu. Nah ini lanjut materi berikutnya, perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini adalah kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Lanjut, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Ini kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini masuk ke tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi nanti guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian nanti melahirkan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, kita masuk ke pengantar lakukan di modul 2.1 program PJOK.
Pembelajaran 1. Konsep dan keterampilan mengajar PJK yang efektif lakukan. A. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan, konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Jadi nanti di modul berikutnya, kakak-kakak, nanti kakak semuanya membuat sebuah video pembelajaran. Jadi ini akan kami jelaskan. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJK tersebut secara utuh tanpa editan. Ini, jadi nanti kakak-kakak semuanya membuat video atau konten pembelajaran selama kurang lebih 30 menit tanpa diedit. Seperti itu. Yang kedua, sudut penempatan kamera. Harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod dengan sudut pandang tetap, atau juga dapat meminta bantuan rekan sejawat atau siswanya mungkin ketika nanti membutuhkan video yang bergerak atau tidak di tempat. Apapun teknik pengambilan gambarnya, seluruh peserta didik dalam satu kelas harus merekam secara visual. Jadi nanti ketika mengambil video, Bapak Ibu boleh dengan video tetap tidak bergerak menggunakan bantuan tripod atau dengan video yang bergerak. Mungkin nanti bisa meminta bantuan teman sejawat atau mungkin nanti minta tolong siswanya di pembelajaran tersebut. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kalau PJK pelajaran di lapangan kayaknya. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran, RPP dan modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi nanti kakak-kakak semuanya membuat video dan juga modul ajar atau RPP. Nah, nanti diuploadnya di menu LMS. Terus kapan sih pengumpulannya? Nah, ini yang kelima, batas waktu pengunggahan. Jadi ini yang gelombang 1, gelombang yang 1 ini 8 Oktober. Jadi, karena kita di gelombang 2 nanti dikumpulkan 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nanti akan coba saya sharing untuk menu di mana sih untuk pengunggahan video ini. Seperti itu. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan untuk yang tugas membuat video ini, kakak-kakak semuanya. Ada, Pak. Boleh raisen terlebih dahulu, monggo. Mungkin bisa diklik di lambang ini, Kak, yang ada tangan di menunya. Nah, monggo. Silakan, Kak Sujah Deru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu untuk pembuatan video ini kan utuh, tidak diedit. Itu maksudnya bagaimana? Sementara tadi ada yang ditaruh dengan tripod dan ada juga yang dengan bantuan teman. Apakah terputus-putus itu juga termasuk utuh begitu? Termasuk apa? Ya,
tidak diedit begitu. Kalau misalkan perbagian begitu bisa apa enggak? Tapi itu asli begitu. Apakah harus utuh dari kita menyalakan on sampai off begitu, atau putus-putus juga boleh ya? Apakah itu termasuk juga video yang apa tadi kriteria nomor 1 itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin saya coba untuk menjawab, Bu. Coba saya screen dulu. Ini terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak FD Wuryantoro. Jadi nanti video yang dikumpulkan adalah 30 menit secara utuh tanpa dipotong atau diedit. Jadi ada misalnya 10 menit terpotong, kemudian lupa, kemudian lanjut lagi ke menit berikutnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi merekam dari awal ketika pendahuluan absen, terus persepsi, berdoa, sampai dengan akhir, sampai dengan refleksi itu direkam minimal 30 menit tanpa terputus atau diedit. Misalnya menggunakan HP, HP dipasang di tripod, mungkin videonya ditempatkan kira-kira peserta didik itu kelihatan semua, itu boleh. Atau dengan meminta bantuan rekan sejawat atau siswa mungkin ketika pada waktu pembelajaran tersebut untuk mengambil videonya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi 30 menit full tanpa dipotong atau diedit. Kalau misalkan kurang dari 30 menit bagaimana? Jadi alangkah baiknya karena di sini sepakatnya 30 menit, jadi minimal 30 menit. Kalau misalkan lebih tidak apa-apa. Seperti itu. Boleh. Nah, kadang kan waktunya tidak cukup seperti itu. Gimana, Pak? Itu mungkin. Monggo ada yang bertanya lagi, Kak Suparminto, silakan. Boleh ditanyakan. Terima kasih, Pak. Kak fasilitator, ini Mas saya bertanya ini untuk yang video jika direkam atau di video menggunakan teman sejawat itu artinya yang merekam itu memutar Pak? Gika, apa harus diam di tempat, apa boleh berkeliling gitu? Boleh memutar, Kak. Oh gitu. Boleh. Terus yang kedua ini, Kak. Ini kan kalau PJO kan berhubungan dengan praktek 75% itu jika untuk videonya kita mengambil di kelas untuk teori bisa apa enggak materi kesehatan kan harus di kelas, itu kira-kira bisa apa enggak Baik, terima kasih Kak Suparminto atas pertanyaannya. Izin menjawab tadi yang pertama terkait dengan pengambilan video. Jadi bisa bergerak nggak harus ditaruh di tripod atau satu tempat. Boleh, monggo silakan meminta bantuan dari rekan guru atau siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan materi pembelajaran PJOK. Jadi cara ini kaitannya dengan gerak Pak Suparminto. Jadi monggo mungkin bisa memilih materi. Jadi nggak harus materi yang sekarang Misalnya, sekarang materinya kesehatan atau pergaulan remaja Jadi diharapkan nanti prakteknya atau pengambilan videonya itu untuk materi praktek, Kak. Seperti itu. Iya, Pak. Matur nuwun Kak, matur nuwun Kak. Ini kaitannya PJOK. Jadi lebih baik videonya itu dalam bentuk praktek di lapangan seperti itu. Siap, Kak. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, bisa resen terkait dengan tugas video. Izin kakak tadi kesepakatan bersama untuk kamera itu harus on cam Kalau misalkan ada yang urusan yang urgent mungkin bisa di off-kan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Jadi lebih baik kamera on cam semuanya. Seperti itu kesepakatan kita hari ini. Ya, Kak, tanya lagi ya. Monggo silakan, Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dengan pembuatan videonya. Berarti untuk videonya itu tanpa editan sama sekali nggih, Pak? Betul, Pak. Betul. Artinya ya, artinya untuk identitas dan lain-lain itu tidak dicantumkan di dalam video tersebut, tetapi mungkin di nama filenya begitu. Betul, di nama judulnya. Seperti itu. Jadi nanti video itu diunggah di YouTube kakak-kakak semuanya. Oke. Nanti linknya itu disalin, nanti disematkan di menu LMS. Seperti itu. Nanti kemudian jangan lupa mengupload untuk RPP atau modul ajar dari pembelajaran yang ada di video tersebut. Seperti itu kakak semuanya. Ada yang mau disampaikan kembali kakak semuanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini tugasnya masih cukup lama, 1 bulan ini, sekitar 1 bulan dari sekarang. Karena ini harus disampaikan di awal, takutnya nanti kadang di sekolah kan pasti ada banyak kegiatan lain, ada ujian, mungkin ada libur, dan kegiatan lain-lain, apalagi ada kegiatan P5 seperti itu. Jadi ini disampaikan di awal, biar kakak-kakak semuanya bisa mempersiapkan diri. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini masuk ke pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, kakak-kakak semuanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang harapan Bapak, Ibu, atau kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJK ini? Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya? Nah, nanti saya akan sematkan link di menu chat ya, karena kalau saya memakai aplikasi Figma ini karena aplikasi baru, saya juga kemarin masih belajar, dan ini aplikasinya termasuk di dalam semacam aplikasi papan tulis tapi dalam bentuk yang luas. Ini karena kalau mau mengakses Figma ini harus mendaftar dulu. Jadi nanti akan saya share Google Docs saja, nanti tinggal Bapak Ibu bisa mengisinya seperti itu. Saya akan sematkan di menu chat. Monggo kakak-kakak semuanya bisa mengeklik tautan atau link yang ada di menu chat. Nanti bisa langsung diisi. Dibuka di menu chatnya. Nanti saya juga share ke grup nih. Berarti ini Pak Abdul Khalik ya, belum masuk nih.
Apakah sudah bisa dibuka, kakak, untuk Google Doc-nya? Sudah nggih? Masih ada yang kesulitan? Bisa ditanyakan di forum chat ini. Bisa diisikan di sebelah nama kakak semuanya. Ini Kak Abdul Holik belum masuk nih.
Ini Kak Atik untuk pertanyaan pertama belum dijawab nih. Kak Suparminto juga belum. Kak Iful Riyadi juga belum. Kak Fajar Harimukti juga belum. Kak Vidya Deru Wuryantoro yang pertanyaan 1 juga belum nih. Kak Abdul Halik Hidayat juga belum. Dan terakhir Kak Siti Fatimah Asharu juga belum mengisi untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua juga belum nih Kak Supriyanto. Kak Supriyanto. Kak Sawaludin saya sudah menjawab. Itu ada 3 pertanyaan Kak. Jadi bisa diklik di Caranya gimana? Di kiri bawah itu ada 1, 2, 3 itu diklik. Oh, oke, sebentar. Di kiri bawah. Kiri bawah. Oh iya ini. Itu kan ada 3 pertanyaan. Oke. Saya kira 1, 1. 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak. Ada 3 pertanyaan kakak semuanya. Makanya tadi saya kopikan ke Google Doc ini. Jadi kita masuk ke aplikasi Figma. Itu aplikasinya sangat membingungkan Kak. Ini saya coba tampilkan untuk aplikasi Figma-nya. Nah ini Kak, ini aplikasi Figma ini sangat membingungkan sekali kemarin kesepakatan untuk beberapa fasilitator juga tidak memakai ini. Nah ini semacam papan tulis yang sangat luas sekali. Ini kalau di ini bisa hilang ini. Ini salah satu contoh aplikasi Figma. Di kemarin kesepakatan memang tidak memakai Figma. Sebenarnya ada aplikasi yang lebih ringan, beberapa aplikasi seperti Padlet, Wall of Name, Jamboard, Figma, SID juga itu sering dipakai. Tapi untuk ya lebih sama-sama enak kita pakai ini aja. Google Doc. Yang penting esensi dari materinya bisa tersampaikan. Untuk pertanyaan 1, Kak Atik belum Kak Atik belum mengisi, Kak Abdul Halik Hidayat, Kak Siti Fatimah Asyahru juga belum. Ini sedang dengan Pak Abdul Halik dan Kak Atik Sugianto itu untuk pertanyaan yang 1. Dan pertanyaan kedua ini masih ada beberapa yang belum. Kak Atik juga belum mengisi untuk pertanyaan kedua. Kak Iful belum, Kak Fajar belum, Kak Vidya Deru Wuryantoro belum, Kak Abdul Halik belum, Kak Siti Fatimah Asharu juga belum. Untuk pertanyaan ketiga yang belum mengisi Kak Atik, Kak Ririn Aviani Suci, Kak Fajar, Kak Abdul Halik, sama Kak Siti Fatimah Asharu. Jadi ini saya sampaikan di sini ya Kak. Kemarin sesuai dengan arahan dari BPGP bahwa untuk program diseminasi PKG PJK ini kita sudah komitmen bersama kakak-kakak semuanya bahwa
untuk semuanya gitu. Saya sebagai fasilitator dan kakak-kakak semua sebagai peserta harus berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Karena nanti kita ada kegiatan tatap muka gitu, di tanggal 27 atau 23 Oktober itu. Nanti tempatnya itu ada 2 tempat di Kabupaten Purbalingga. Kalau tidak salah itu di SMP 1 Gubotsari dan di SMP 5 Purbalingga. Nah, untuk kehadiran ini kita kehadiran Bu. Untuk tatap maya maksimal itu tidak mengikuti 2 kali Kak. Untuk tatap maya. Kemudian untuk tatap muka atau luring itu tidak mengikuti maksimal 1 kali. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita tidak ikut? Nah, itu menjadi konsekuensi dari kakak-kakak semuanya seperti itu. Jadi karena nanti kita juga ada admin di sini, Kak Afif itu selaku admin di kelas kita, kelas 14. Jadi nanti ada rekaman ini juga akan dilaporkan ke BPGB seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa ya izin, nanti yang penting masuk ke room Kak. Yang penting masuk ke room nanti bisa di off cam seperti itu. Misalnya ada urusan mendadak atau seperti apa, penting masuk dulu karena kita terkait dengan kehadiran seperti itu. Begitupun dengan tugas-tugas nih semuanya nanti di akhir nanti akan saya tampilkan atau overview tugas atau tampilan di LMS seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut guys sambil kakak-kakak mengisi untuk Google Doc yang sudah saya bagikan sambil mengisi saja biar cepat waktunya. Kita semua ini sudah hampir semuanya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut guys, ini tadi sudah. Nah ini tuliskan jawaban Anda di sticky note di Jamboard. Nah ini memakai Figma karena susah guys. Jadi saya pakai aplikasi yang simpel saja itu Google Doc, Share, Spreadsheet atau Excel. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan dan mengatasi tantangan. Nah ini kita masuk ke kesepakatan pembelajaran nih, kakak-kakak semuanya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Monggo, nanti misalnya ada yang berpendapat, bisa untuk resen terlebih dahulu. Dan diharapkan, kalau tidak ada yang mempunyai kepentingan yang mendadak atau kepentingan khusus, bisa di on cam kameranya, seperti itu. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima ini ya, sesuai kesepakatan kita, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Itu pun kalau misalnya ada yang mendadak, keperluan yang lain, boleh di off cam. Seperti itu. Sepakat kalau semuanya. Bagaimana ini untuk kesepakatan pembelajaran kita? Oh ya kakak, boleh usul. Siap, monggo. Nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam sesi kesepakatan pembelajaran kakak nggih. Ini sudah dituliskan beberapa item. Saya punya usul seperti yang sudah dijelaskan pada pembukaan diseminasi PKG PJOK kemarin, bahwa harapannya kegiatan PKG ini kan berjalan tetapi juga tidak meninggalkan tugas kita sebagai seorang guru. Nah, oleh karena itu mohon untuk disepakati waktunya. Nah, untuk saya sendiri itu kalau
pagi mulai pukul 7 sampai 15.30 kelihatannya saya kesulitan. Paling bisanya mungkin malam setelah pulang begitu. Ba'da maghrib kalau enggak ba'da isya. Ini usul dari saya, kegiatannya malam ba'da maghrib atau ba'da isya. Jadi kalau kegiatannya seperti hari ini jam ini ya ada satu sisi yang harus ditinggalkan kakak. Sehingga dua-duanya nggak bisa jalan bareng. Bagaimana kalau saya usul untuk waktu kegiatan tatap mayanya untuk kelas kita dilaksanakan di jam setelah KBM atau tugas selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Idya dari Wuryantoro, izin. Terima kasih atas masukan atau penguatannya, Kak. Baik, memang kemarin di awal disampaikan oleh BPGB Jateng bahwa kegiatan ini diharapkan tidak mengganggu proses KBM atau tugas kita sebagaimana guru PJK di sekolah. Memang saya sangat setuju untuk usul dari KFD Wuryantoro. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita laksanakan di siang hari, Kak. Jadi karena tadi arahannya pembukaan jam 10 untuk orientasi secara umum, kemudian dilanjutkan tatap maya pertama oleh fasilitator masing-masing. Jadi untuk pertemuan pertama ini memang kami atau saya selaku fasilitator tidak mengadakan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya adakan polling, Kak. Polling, semacam polling seperti itu di dalam grup dalam grup WA kelas kita. Nanti sesuai kesepakatan. Misalnya yang memilih malam hari, enggak siapa, nanti pilihan yang terbanyak itu bisa kita laksanakan. Seperti itu. Jadi misalnya saya buat polling nih, jam 3 sampai jam setengah 5, atau jam 7 sampai jam setengah 9, atau jam 8. Itu nanti saya akan membuat polling, nanti tinggal bagaimana kakak-kakak dalam kesepakatannya tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih kakak. Ya, siap. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Kalau tidak ada nih, jadi seperti itu nih. Monggo, Kak Dasruru Eko Prabowo, silakan. Ya, terima kasih Pak Fasilitator. Yang ingin saya tanyakan ini masalah waktu untuk kegiatan tatap maya ini memang selalu 90 menit apa berubah-berubah? Itu saja. Baik, terima kasih Kak Dasruru Eko Prabowo atas pertanyaannya. Untuk pertemuan tatap maya yang pertama ini, karena kita 2 JP, karena satu JP-nya itu 45 menit, kalau 2 JP berarti 90 menit. Nanti di tatap maya berikutnya, itu ada Kak, nanti silahkan bisa dicek juga di LMS, nanti bisa diklik semua modul, nah itu ada tatap maya kita yang berikutnya, total ada kurang lebih 19 tatap maya. Nanti saya coba share screen untuk gambaran saja. Ini Kak, sudah terlihat. Nah ini Kak, ini jadwal tatap maya TKG PJOK diseminasi tahap 2. Nah ini, jadi ini ada kurang lebih 19 kali tatap maya. Nah ini tatap maya yang pertama ini adalah pertemuan materi orientasi program 1.1.B.1 elaborasi isi pengenalan refleksi. Ini pertemuan tatap maya, JP-nya ini 2 JP Kak. Di tanggal 23. Nah, untuk pertemuan tatap maya berikutnya ini kita menyesuaikan dengan yang sudah ada di plan ini. Seperti itu. Jadi pertemuan tatap maya kedua ini 2 JP, kita juga ada 1 JP Kak. Ada 3 JP juga, ini cukup lama. Dan rata-rata ini 2, 3, mungkin ada yang 1 JP. Seperti itu.
Di total kita ada 19 kali tatap maya. Nanti untuk luring itu full Kak kegiatannya. Di dari pagi jam kurang lebih jam 7 atau jam 8 sampai sore. Seperti itu. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan barangkali kakak semuanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Ini kesepakatan kita Kak, sebaiknya on cam seperti itu Kak. Saya ulangi lagi nih kesepakatan pembelajaran kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta bicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh tentunya. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Seperti itu Kak. Diharapkan untuk selalu on cam. Kalau tidak ada yang urgent seperti itu. Kita lanjut ke tatap maya 1 modul 1.1 Kak. Baik, Kak, kita lanjut ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJK. Ini tatap maya 1, elaborasi isi 1. Berikutnya, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, ini agenda kita pada kali ini. Yang pertama, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang kedua, analisis cerita. Ini ada sebuah pepatah atau kata-kata dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Lanjut materi berikutnya, kita masuk ke mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, apa itu refleksi. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJK. Yang pertama, tindakan seorang guru. Ini tentunya ada tindakan rutin. Yang pertama itu mengabsen, kemudian refleksi perbaikannya, atau tindakan reflektifnya, tindakan nyata mengabsen dengan cara yang berbeda. Misalnya ditanya kabarnya hari ini, kemudian diselingi dengan permainan, atau sesuai dengan kalender, misalnya ada hari itu tanggal 1, di absen 1, dan lain-lain. Dan tindakan rutin yang kedua ini menyampaikan materi. Tindakan reflektifnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Yang tindakan rutin yang berikutnya adalah meminta murid berbaris. Tindakan reflektif, meminta murid berbaris dengan cara yang menunjukkan. Jadi ini dengan permainan mungkin. Yang berikutnya tindakan rutinnya adalah memberikan kalimat instruksi. Kemudian tindakan refleksifnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Contohnya tindakan refleksifnya monggo silakan Bapak Ibu guru kita mengajar bisa dikreasikan dengan model atau reflektif yang lebih menarik. Lanjut ke 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring evaluasi
mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. Artinya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sesawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Yang ketujuh, yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini ada salah satu contoh analisis cerita, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, silakan dibaca dulu dan dipahami dulu, Bapak Ibu. Itu ada salah satu cerita ini. Saya bacakan. Raja adalah guru PJK yang atletis, energik, dan antusias. Raja sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di depan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria tes tentang teknik menembak bola, jelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam menembak berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan penulis, di mana mereka akan bergantian. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Paragraf yang ketiga, pada lembaran awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ini pertanyaannya, nih, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan dengan praktik mengajar PJK Ibu atau Bapak selama ini? Yang kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu atau kakak kalian? Jadi ini bisa dijawab di menu LMS seperti itu. Nanti setelah ini Bapak Ibu atau kakak semuanya bisa membuka LMS di modul berikutnya setelah materi tatap maya yang pertama ini. Seperti itu. Saya coba kembalikan dulu ke bacaan ini. Monggo silakan dianalisis dulu. Mungkin ada gambaran atau penguatan dari Bapak Ibu terkait dengan cerita dari Pak Raga ini.
Dari kakak ada yang mau disampaikan terkait dengan berita Pakraga? Kalau misalnya tidak ada, nanti boleh diisi langsung di menu LMS. Kita lanjut, kakak. Nah, ini. Jadi mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap selanjutnya. Sebelum mengakhiri sesi tatap maya kali ini, saya coba akan tampilkan dulu menu LMS-nya, bagaimana cara menguploadnya, dan lain-lain. Nah ini nanti masuk ke menu ini, kakak semuanya. Di bawah ada pertanyaannya sama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Praga hubungan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Pertanyaan yang kedua, Ibu Bapak menjadi Pak Praga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Nanti bisa ditulis jawaban di sini. Seperti itu. Dijawab. Ini masuknya ke tadi. 1.1B1A. Kita coba back lagi. Nah, di sini. Nah, jadi kakak nanti masuk ke semua modul. Ini tampilan kami. Nanti kakak masuk ke sini. Di nah ini. Yang 1.1B1A. Seperti itu. Oke. Terus kemudian tadi untuk yang tugas video itu nanti dikumpulkannya masih lama, itu dikumpulkan nanti ketika Bapak Ibu semuanya atau kakak semuanya akan melakukan yang namanya kegiatan tatap muka seperti itu. Jadi dikumpulkan nanti kurang lebih di tanggal 23 Oktober. Saya akan tampilkan dulu jadwalnya. Jadwal untuk diseminasi.
Ini jadwal kita nih, Kakak. Nah, ini kita sekarang ada di tahap ini nih, tatap maya yang pertama. Ini gelombang 2, kita 23 September. Nanti ada, kalau yang ada tanda hijau ini nanti kita tatap maya nih, semuanya. Nanti setelah tatap maya atau selain tatap maya, kakak-kakak semuanya bisa belajar secara mandiri atau asinkron. Nah, nanti di situ juga ada semacam pertanyaan atau tugas-tugas ringannya di situ. Nanti dilanjutkan tatap maya kedua kita di tanggal 25 September. Nanti pelaksanaan tatap maya ini akan saya lakukan polling, gitu. Apakah nanti dilakukan sore atau malam hari. Seperti itu. Nanti ada asinkron di sini, ada tatap maya yang berikutnya tanggal 27 September. Dan untuk yang tugas video itu masih dikumpulkan ketika akan melakukan tatap muka. Nah, ini ya. Jadi ini tatap muka kita di tanggal 27 Oktober. Seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan antara ini tanggal 24, 5 dan 26. Nanti tatap muka kita tanggal 27 Oktober sampai 2 November. Seperti itu. Ini adalah agenda kita nih. Nah, kita berakhir di tanggal 16 Desember. Seperti itu. Nah, makanya kami, saya selaku fasilitator dengan sangat hormat nih, memohon kepada kakak-kakak semua kiranya untuk serius nih, untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir di bulan Desember. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau penguatan sebelum kami akhiri sesi tatap maya pertama kita pada hari ini. Monggo, silakan. Monggo, barangkali ada yang mau disampaikan. Kak Mangil Barokah mungkin atau Kak Suparminto. Cukup Pak, ambil jalan nanti. Asik, nanti asinkronnya bisa ditanya ya. Gimana Kak? Gimana Kak Mangil? Yang asinkronnya berarti belajar mandiri, buat LMS sendiri berarti ya. Gih, betul Kak. Saya coba share screen lagi. Gih. Betul Kak. Jadi nanti kakak bisa buka-buka sendiri di menu LMS seperti itu. Jadi untuk tahun kemarin di pendidikan kita sebelum masuk ke tatap maya berikutnya itu ada semacam pintu untuk masuk ke tatap maya di LMS. Karena kalau satu pintu ini belum terbuka atau kakak belum membuka, itu biasanya itu belum bisa masuk ke tatap maya. Makanya harus dibuka dulu. Nanti biar nanti di LMS kakak itu bisa centang seperti itu. Ini centang dibuka baru bisa masuk ke tatap maya yang kedua. Karena tadi apa juga masih awal gitu, pertemuan awal gitu. Wajar nanti yang kedua nih mungkin bisa apa lebih paham lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung gitu terkait dengan mengakses menu LMS itu bisa ditanyakan ke saya, Japri atau lewat grup itu tidak apa-apa. Jadi ada asinkron gitu, belajar mandiri. Seperti itu. Seperti itu, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan kembali? Kami harap ini ketika saya akhiri sesi ini, diharapkan ini bisa on cam semua Kak, karena kami akan mengambil dokumen gitu, foto seperti biasa untuk kita laporkan ke BPGP seperti itu. Ini bisa on cam semua gitu, kakak-kakak semuanya. Cuma 2 gitu, yang on cam gitu.
Ini sambil menunggu yang lain ya. Oh ya, mungkin tadi ada yang belum perkenalan gitu, kakak sebelum kami tutup. Kak Abdul Khalik. Apakah ada Kak Abdul Khalik? Matias mau perkenalan lagi dulu. Abdul Khalik. Kemudian Bosan tadi siapa yang belum berkenalan? Kak Atik Sugianto. Jadi Kak Siti Fatimah Asaro mungkin bisa berkenalan lebih dahulu. Halo Kak. Ya, halo Mas. Kak. Mungkin bisa di on cam terlebih dahulu Kak. Iya. Ya, itu bisa perkenalan dulu Kak. Jadi nanti di kelas ini saling mengenal satu sama lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Asaro. Saya mengajar di SMP 3 Satu Rembang. Saya tinggal tempat tinggal saya di Padang, kebetulan jadi pas sesi perkenalan saya masih di jalan, ini baru sampai rumah. Yang menggambarkan tentang saya adalah pohon. Harapannya adalah kalau pohon itu kan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, Saya berharap saya juga bisa menjadi seperti pohon yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti Fatimah Asaro. Abdul Khalik, apakah mendengar suara saya Kak Abdul Khalik? Aiful. Oke, sepertinya tidak ada suara gitu. Ini saya sampaikan kembali gitu pada kakak-kakak semuanya untuk berkomitmen gitu mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena pasti ini akan kami laporkan juga ke BPJP. Untuk tatap maya itu maksimal 2 kali tidak mengikuti Kak. Seperti itu untuk tatap maya. Kemudian untuk tatap muka itu maksimal 1 kali. Ini saya cerita sedikit, kemarin ada teman kami ketika pendidikan PKB, istrinya itu melahirkan. Pada waktu itu sedang kegiatan tatap muka. Nah, oleh arahan pimpinan, oleh fasil di sana diberikan waktu izin 1 hari. Tapi teman saya ini tidak bisa. Jadi karena istrinya lahiran, terpaksa dia harus mengundurkan diri. Padahal kalau sudah sampai proses tatap muka itu sudah sampai akhir Kak, hampir akhir. Itu tanggung sekali itu, sayang sekali. Jadi seperti itu nih Kak, ini saya sampaikan di awal, kiranya kakak-kakak semuanya ini bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan kalau bisa sih selalu on cam. Seperti itu Kak. Itu mungkin dari saya sebelum kami tutup. Mungkin di on cam kamera terlebih dahulu gitu Kak. Kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Ini Kak Ririn gitu. Kak Ririn tadi sudah perkenalan? Sudah gitu? Sudah. Kita sesi foto terlebih dahulu gitu. Siap. 1, 2, mungkin bisa gaya seperti apa? Hormat atau seperti apa gitu? Siap gitu. Enggak apa-apa, ayo. Saya karena pegang ini jadi nggak bisa gitu. 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2, 3. Ini lagi terakhir 1, 2, 3. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sebelum kami akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan saya pimpin sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak hebat, kakak-kakak semua, guru PJOK, Kabupaten Purbalingga. Saya sampaikan terima kasih sekali untuk pertemuan tatap maya pertama pada hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa mengikuti semua dan berjalan dengan lancar. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo sami kondur. Monggo sami ngebul. Pak Suparminto kayaknya main sekolahan. Kena Monggo sampai jumpa lagi. Ya, monggo. umurnya. Arep bali lah kudanan. Pak Toro sehat Pak Toro. Alhamdulillah Pak Tias Roro. Nggih. Pak Muridnya Vidya dulu, sih Pak. dalamnya pundi, Pak Vidya? Dalam Dalamnya sebelah pundi perumahan. nggih perumahan Gria Safira 3. Berarti yang masuknya yang Gemuruh. Nggih, Gemuruh. Apa Karanglewas? Gemuruh. Gemuruh. Berarti blok nomor Pak? Saya di situ ada teman Pak. A15. Oh, 15. Coba kapan-kapan saya main ya Pak. Monggo pinarak. Nggih. Monggo Bapak-bapak saya izin dulu keluar. Saya juga mau Saya live juga. grup lah, mau pulang hujan kok. Nggih, ini saya juga mau izin dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.